Oke teman-teman, balik lagi di program kita ngoceh. Ngobrol receh. Oke. Gimana kabar Li? Ya, setiap harinya Hmm. semakin baik, harus semakin baik dong. Oke. Kerjaan gimana kerjaan? Kerjaan semakin baik, semakin baik. Terus kamu Baik gimana? terus ya? Iya, harus baik terus. Kamu Ya, gimana? Astunggara baik Li. Kerjaan? Kerjaan juga semakin lama semakin baik juga. Harus ya. Harus. Iya. Kerja kan harus semakin lama semakin baik dan profesional juga. Iya, kalau kerjaan maksudnya nggak nyaman dan lain-lain. Ya udah, kan ada kerjaan yang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi kerja harus semakin baik. Kerjaan tuh harus dari hati. Iya. Kalau hati seneng, kan kita juga seneng kerjainnya. Jadi love what you do what you love. Love what you do what you love. Ya, betul ya. Oke. Jadi memang paling senang itu mengerjakan apa yang kita senangi. Iya. Cintai. Oke. Bahas apa nih, Bli? Kayaknya ada yang lagi hot-hotnya. Iya, ini kan masih masa-masa PKB nih. Oh, Pekan Kesenian Bali. Iya, jadi kita sebulan ini mungkin kita fokus ke berita-berita PKB ya. Oke. Jadi siapa tahu ada berita-berita yang nyelip-nyelip yang nggak kelihatan, kita munculkan, kita bahas. Oh. Dan contohnya nih satu lagi nih soal masih dalam polemik Kak Petro. Ini masih. Oh, yang kemarin kita bahas tuh ya? Iya, ini masih bergulir terus nih. Jadi belum ada titik temu. Kayak bola salju ya? Iya. Semakin bergulir semakin membesar ya? Semakin membesar gitu. Jadi belum ada titik temu dan semakin banyak orang-orang atau profesor yang angkat bicara. Semakin banyak spekulasi yang bermunculan berarti. Iya, jadi kita harus lihat dari segala sisi. Benar. Jadi dari sisinya Kak Petro, dari sisinya pendukung Kak Petro, dari sisi yang netral, dan juga dari sisi yang positif sebelahnya. Negatif gitu. Iya gitu. Jadi ini sekarang kita mau dengar, ini juga lagi panas ya. Lagi dibicarakan viral, ya, dan dibicarakan yang lain-lain, dan ini juga salah satu drama Gong Legend yang setiap tahun mengisi PKB. Setiap tahun, dan dari dulu juga ini legend juga beliau, ini profesor yang berperan sebagai Patih Agung. Ikut main berarti? Ikut main di pergelaran. Patih Agung yang aku bilang di podcast sebelumnya, ini Patih Agung yang dibenci banget sama penonton. Oh gitu, nah, dia antagonis berarti? Antagonis, jadi dia nih ya berhasil lah, beliau ini berhasil memerankan sosok Patih Agung ini sampai dibenci. Iya, baru keluar panggung stage udah gini luluin sama penonton kayak oh itu kan berhasil berarti, positifnya berhasil, kan beliau berhasil memerankan perannya. Dan beliau ini speak up tentang kasusnya polemik yang lagi hangat soal Kak Petro yang dicekal tuh ya. Iya ya, ada yang bilang dicekal, tapi tim yang nyekal bilang nggak ada nyekal. Seperti itulah. Oh, pro kontra. Pro dan kontra ya. Oke. Ini dia beritanya dari Prof Sugito. Nah, ya, ini dari Bali Express. Ya, Bali Express. Ini Prof Sugito ini adalah pemeran Patih Agung. Nah, ini nih. Prof Sugito, serukan etika berbahasa di panggung seni. Butuh tatanan, bukan sekedar hiburan. Beliau ini bilang butuh etika dalam berseni. Oke, yang etika ini luas nih. Ya, menurutmu? Nah, di luar tradisi lah kita bilang dulu. Ya, di luar tradisi. Menurutmu etika itu seperti apa sih logikamu? Etika itu seperti apa? Etika itu secara umum. Etika itu seperti ini. Etika itu bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita bersikap di depan orang. Attitude. Ya, attitude. Ya seperti kerjaan saya di sinilah. Jadi kan kita harus attitude kita baik sama customer, sama tamu. Iya, harus sopan, santun, seperti itu. Etika. Ada aturan standarnya masing-masing lah. Kayak gitu. Tapi kalau di karya seni ya,
Etika di karya seni itu etika yang seperti apa dulu? Oke. Gitu. Jadi begini. Nah, yang jadi polemik ini kan pas PKB, PKB itu ada aturannya. Nggak boleh sara, nggak boleh menghina, nggak boleh berkata kasar dan lain-lain. Itu katanya yang lagi viral. Nah, etika. Kalau memang, nah masih balik lagi kita. Kalau memang itu dipermasalahkan ya seharusnya dari dulu udah dipermasalahkan gitu loh. Ya dari zaman 50 tahun yang lalu dipermasalahkan. Kan kemarin kan katanya 50 tahun sudah berjalan. Iya. Jadi ya udah dari 50 tahun lalu. Iya, seharusnya udah dicekal atau apa gitu. Atau diperbaiki. Dan Prof Sugito ini, saya udah sempat lihat ada podcast di sebelah. Ya. Beliau bilang memang Kak Petro ini PKB ini emang dari dulu udah ada peraturan seperti itu. Oke. Dan katanya Kak Petro sama Dolar dulu itu nggak sempat kayak rembuk atau meeting sama kurator gitu. Ya. Cuma dari pimpinan sanggar. Jadinya kebablasan gitu katanya. Kalau ada, aku dengar gitu di podcast. Ada nggak beritanya? Lanjutan beritanya. Tapi ya beli ya, kalau misal berpentas atau kita pergelaran seni itu, apakah pakai etika? Toh penonton juga tahu kan, sebenarnya kita hanya memerankan sebuah peran. Meskipun omongan kita, maaf kasarannya kotor atau kasar, itu kan juga bagian dari seni, bagian dari peran kita. Iya. Aku sih belum nemu ya etika di kesenian itu seperti apa. Apakah etika di kesenian itu pakem? Pakem. Jadi contoh pakem arjo. Pakem arjo tuh seperti ini gitu. Ya. Jadi kalau keluar dari pakem arjo itu walaupun nggak berbahasa kasar, mungkin pakemnya dalam berpakaiannya salah, atau agamnya salah, atau nyanyiannya salah, itu termasuk pakem. Apakah pakem itu ke etika? Itu aku belum nemu sih. Nah ini kata Prof Sugito ya. Ya. Nih, yen patih dengan raja memang wajib menggunakan bahasa halus. Apalagi dalam konteks sidang kerajaan, itu tatanan jelasnya. Nah, iya memang betul. Jadi kalau patih dan raja kan memang bahasa halus. Kalau Kak Petro ini kan bukan sebagai patih atau raja. Iya. Menurutnya, dalam seni lawak sekalipun tidak boleh kehilangan etika. Ia menyoroti bahwa dalam sor singgih basa sudah terkandung tatanan sosial dan moral. Nah, kalau dengar apa kata beliau, asumsiku, beliau juga nggak setuju dengan Kak Petro. Kata-katanya nggak setuju kalau Kak Petro itu mementaskan dengan bahasa-bahasa yang kasar. Ya. Sebenarnya itu bahasa sehari-hari sih. Sehari-hari. Tapi kan gini sih sebenarnya, menurutku ya, seni itu kan ekspresi jiwa. Iya. Ekspresi kita, bagaimana kita menyampaikan keluh kesah lah ya. Atau bisa dikatakan apa ya, penasarannya kita atau ke unek-unek hati kita. Disampaikan ke seni. Kalau memang seni itu dibatasi dengan etika, apakah bisa dikatakan masih seni? Nah, ini kan pertunjukan itu kan banyak. Yang kamu tahu tuh pertunjukan apa? Kayak kontem kah? Atau yang pernah kamu tonton di Jawa atau dimanapun? Seni pertunjukan dalam bentuk drama yang pernah kamu tonton tuh apa? Yang pernah? Banyak. Di Jogja pernah nonton seni kontemporer. Seni kontemporer kan bebas, dia mau mengekspresikan seperti apa seninya kan? Nggak ada gini. Terus seni pop culture. Itu apa? Pop culture kan budaya-budaya populer. Contohnya kayak break dance, itu kan pop culture tuh. Nah, itu kan juga seni. Tapi kan dibungkus dengan di era-era modern sebenarnya. Nah, kalaupun mereka melakukan kesenian itu dibatasi dengan sebuah etika atau apa tadi katakannya?
di bahasanya etika dan tatanan ya. Tatanan. Tatanan yang seperti apa yang bisa mengatur kesenian dan etika yang seperti apa? Gini, seni ini kan seni. Nah, kita lebih luas lagi. Ya. Seni itu kan bukan cuma pertunjukan drama, tari, atau gamelan. Ya. Seni itu banyak. Ada seni lukis, ya, fotografi, banyak seni. Jika seni ini diatur dengan etika, cara berekspresi orang itu bakal terbatas. Iya, sama nggak kayak gini. Misal kita ingin membuat sebuah karya seni nih, lukisan. Tapi kita punya sebuah seseorang di belakang. Dia menumpahkan semua egonya ke kita dan membuat kamu harus kayak gini. Kalau kayak gini jelek. Kamu harus kayak gini. Kalau kayak gini jelek. Menurut dia bagus. Terus kita belum tentu. Belum tentu. Karena seni, selera. Ya, selera. Kan seni itu relatif. Oh ya. Ya, jadi ya anggaplah di fotografi. Di fotografi, menurut kita bagus, menurut klien yang lihat orang awam kemungkinan nggak bagus. Ya. Yang menurut mereka bagus di dalam foto itu berbeda dengan menurut kita bagus, karena kita kan terlalu melihat dari segi fotografi, apanya gitu. Jadi menurut klien tuh mungkin yang penting mukanya kelihatan bagus, kelihatan cantik, kelihatan ganteng gitu, nggak blur gitu. Jadi relatif sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara seni, itu kita berbicara selera. Selera ya. Nah, selera itu kan tidak ada pakem. Pakem, betul. Berarti kamu setuju kalau seni itu nggak perlu pakem? Ya, bebas. Seni itu kan ekspresi. Ya, kayak lukisan apa namanya? Yang lukisan abstrak. Ya, lukisan abstrak karya siapa lupa. Ya, dia melukis kayak langit dengan coret-coretnya itu. Ya. Kan ekspresinya dia menunjukkan bahwa ini loh karya seni. Kalau misal karya seni itu dibatasi dan diatur, bukan karya seni. Kaku jadinya. Ya. Kaku. Jadi kalau yang ini kita belum dapat. Nanti kita bahas lanjut lagi percakapannya itu yang ada di berita. Tapi sebelum itu, biar kamu nggak kering tenggorokan. Haus dari tadi. Iya, biar nggak gini. Percuma kita punya ART, gaji gede-gede, dapat THR itu kita nggak dapat bonus. Iya, kerjanya tidur mulu. Sekarang mana dia nih? Cok. Minum, Cok. Cekeng. Kian Cok nih. Kalau ada tamu tuh langsung kasih minum itu, Cok. Iya, sabar, kan masih dibuat dulu. Cok nih. Yang penting uang bensin lancar. Oh, iya. Diambil dulu ya. Nulis kamera lupa, cita-cita apa, Cok? Yang penting ada pace-nya, kan? Itu citanya. Makasih, Cok. Iya. Pokoknya dia tuh mau kerja apa aja, yang penting ada duit gitu. Iya. Ngapain kerja nggak ada duit? Kan kita emang kerja nyari duit. Iya. Kalau di Bali tuh kalau kerja nggak ada duit ngayah. Tahu, ngayah. Iya, tapi kan ngayah itu konsepnya baik nih. Ya, kalau di pura kan, kalau di pura ngayah, kalau di perusahaan ngayah. Ya. Boncos. Oke, ngopi dulu. Coba dulu. Ini kopi yang pernah kita gini nih. Oh ya, kopi kayu putih ya? Kayu putih yang dari Singaraja. Oke. Ini enak banget beneran. Kalau mau pesan bisa lewat DM atau komen YouTube boleh. Pesan, ini enak banget dan murah. Ya. Sorry. Salah. Nah, itu termasuk seni. Itu seni. Kalau orang bilang itu nggak lucu, ya terserah mereka gitu loh. Menurut saya juga nggak lucu. Mantap. Nah, enak kan? Enak. Oke. Lanjut lagi nih. Gimana beritanya lagi, Bey? Ini kata Pak Prof juga nih. Oke. Kamu baca deh sekali deh tuh. Kata Pak Prof. Apa tuh? Irage selaku pelaku terkekang madan sir. Wah, bahasa Bali nih, Bli. Kamu nggak lancar bahasa Bali? Nggak. Oh, ini bahasa halus nih.
Iraga selaku pelaku, kita selaku menjadi pelaku, tekekang ane madan sor singgih bahasa. Jadi perkuat bahasa. Bah ini harusnya Gus ini teman kita ya, teman kita yang Gus ya. Sor singgih bahasa. Pokoknya kosakata bahasa gitu kita perkuat. Etika berbahasa diperkuat gitu ya. Sor singgih. Oh, bahasa halus. Iya, sor singgih. Halus. Oke, seni pertunjukan harus ada tuntunan, ujar Prof. Sugito penuh makna. Oke, tuntunan yang seperti apa yang harus diberikan? Nah, gini maksudnya. Aku nih bukan. Oh, ini lanjutannya lagi. Ia menambahkan, lawakan boleh menyentil dan mengkritik, tapi tetap dalam bingkai estetika dan tatanan budaya. Nah, gini. Aku udah paham. Kenapa? Aku bukannya enggak pro, maksudnya kita enggak pro kanan kiri gitu loh. Ya, kita jadi, netral. Jadi melihat bahasa itu, kenapa Prof. Sugito baru speak up sekarang? Ya. Sudah dari dulu. Kak Petro diajak 50 tahunan, kenapa nggak langsung aja speak up? Langsung aja duduk bareng, ya, bilang, rembuk, etikamu salah ini, kayak gitu loh. Menurutmu gimana, Ar? Kalau sesuatu yang udah viral, tapi baru di speak up dari dulu bungkam atau diam gitu, menurutmu? Kan telat banyak nih kasus-kasus. Ya, telat sebenarnya. Iya. Masa harus menunggu viral dulu baru kita speak up? Jejak digital kan udah banyak dari dulu. Iya, udah. Tinggal kita searching aja selesai kan. Petruk gitu, semua udah keluar. Kelihatan. Terus kalau seperti ini udah terlanjur, mau gimana? Karena udah dari dulu. Dan ciri khas Kak Petruk juga seperti itu dari dulu. Terus mau dihilangkan, nggak bisa. Karena udah tertanam 50 tahun. Jadi beda jadinya, bukan Petruk ya, akhirnya jadinya. Iya. Kan udah mendarah daging, katakanlah mendarah daging kan. Lawakannya seperti itu, bahasanya seperti itu, yang dia sampaikan juga seperti itu. Dan yang ditunggu penonton juga bahasanya yang nyentuh itu, itu. Itu pun kalau dihilangkan dan diatur seperti katanya Prof tadi, akan hilang esensinya sebenarnya. Iya, jadi cara ngaturnya nanti kayak gimana? Karena itu dalam drama itu banyak, ada drama pewayangan juga. Ya, drama kolosal juga ada. Musikalisasi ada. Drama juga ada. Drama tari yang pakai dubbing dalang juga ada. Ini drama gong yang langsung ngomong diri sendiri ada. Arjo ada. Yang ngomong-ngomong, yang ada omongannya. Caranya mengatur itu nanti kayak gimana gitu. Jadi karena terlalu luas. Maksudnya terlalu luas tuh gini. Tatanan sama polanya itu terlalu luas. Harus seperti apa? Bagaimana? Terus mengapa harus diatur seperti itu terlalu luas. Karena kesenian itu kan balik lagi itu kan selera. Selera tidak ada yang bisa mengatur. Kalau kita mendebatkan selera, nggak akan selesai-selesai. Iya. Soalnya itu banyak sih kayak wayang, kayak drama itu memang kalau lawak itu pasti memakai bahasa yang mudah dimengerti oleh penonton. Ya, benar. Kalau lawak kan pakai bahasa Sanskerta, nggak ngerti penonton. Iya, ngomong apa ini? Iya, ngomong apa gitu. Jadi pakai bahasa sehari-hari yang sehari-hari mereka dengar gitu loh. Ya, dan ya mudah dipahami lah ya sebenarnya. Itu. Ada lanjutannya lagi. Gitu. Jadi gimana nih? Sebelum lanjut nih, logikamu nih, kalau kesenian itu nanti diatur kayak kata Prof tadi, kayak kata-katanya diatur dari etika berkata-kata dan lain-lain. Mati sih. Mati sih. Karena apa? Karena kalau misal kesenian, gini deh, kalau misal analoginya, hewan kalau diatur jadi penurut kan? Ya. Singa kalau diatur kan masuk sirkus. Iya. Jadi budak itu. Ya, jadi boneka. Itu. Iya, boneka. Akhirnya kan jadi ketika seni yang abstrak berusaha untuk diatur,
padahal abstrak itu tidak tahu seperti apa abstraknya. Ketika diatur, maka akan jadi seperti apa? Kotak. Mau seperti dibuat kotak atau lingkaran, itu kan nggak bisa juga. Oke. Abstrak itu kan bebas. Maksudnya kita abstrak itu mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke tenggara, barat, daya, nggak ada. Ini kata Prof lagi nya. Ini, basah ngedumel, ketidakpuasan boleh saja. Basah ngedumel itu artinya unek-unek. Unek-unek, ya. Gedeg basang. Ya. Tapi dikemas secara halus, tetap sopan. Itu yang membuat seni Bali tetap bermartabat, pungkasnya. Gimana? Apuro Pak Prof niki yang selaku seni juga kan setuju dengan hal tersebut. Ya. Karena apa? Kalau di sisi Kak Petruk sebagai pelaku seni dan pelawak, ya. Kalau pas lagi itu dibilang kalau lagi peran kesel, peran marah itu tata bahasanya harus dijaga gitu loh. Oh, ya. Dalam peran drama. Iya. Nggak bisa. Gimana? Jadi nggak kelihatan marahnya di penonton ya, gitu loh. Kamu jahat dengan wajah flat gitu. Ya, kamu jahat sekali gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangankan drama, itu di sinetron tuh kan ya. Ayo, nampar plak kan gitu kan. Nampar memang harus beneran. Gitu ya. Maksudnya saya pernah berdrama, Bli. Maksudnya ikut drama. Mukul pun beneran. Iya, kan kena ya kan? kena. Ya resiko sebenarnya sih sebenarnya. Cuman ya kita harus menjiwai. Kalau misal marah ya marah, bahagia. Iya. Nangis ya nangis. Itu kan dari apa namanya? Pertunjukan yang kayak gitu kalau di Jawa tuh namanya. Ya kan kayak Sujiwo Tejo yang itu tuh apa? Lakon. Apa sih? Apa namanya? Wayangan. Bukan pewayangan. Kayak kontemporer tuh apa namanya? Drama apa ya? Drama kontemporer. Ya gitu. Jadi itu memang harus apa namanya itu ya? Drama kontemporer sih. Bukan drama kontemporer. Yang mana? Yang biasanya? Pertunjukan kolosal yang di Jawa-Jawa tuh loh. Pertunjukan dibuat di panggung-panggung. Bukan pertunjukan drama. Drama tuh. Iya, drama, Bli. Ya kita masukinnya ke ya drama. Itulah ya penonton kalau tahu tuh ya. Yang di Jawa tuh biasanya bukan seni tari, bukan pertunjukan apa namanya itu. Iya, lupa. Ya, itu namanya lupa. Itu. Jadi memang ya kan yang ini juga ketua dari pertunjukan itu yang jadi boneng di Warkop. Ya. Nah, itu kan ketua gini tuh. Ketua asosiasi apa tuh seni pertunjukan Indonesia. Di Jogja tuh. Pertunjukan di Jogja tuh ada kok panggungnya tuh apa? Ada. Pernah aku lihat. Nah, jadi dia tuh menyarankan memang kalau memang sedih perannya harus nangis. Iya. Kalau memang marah ya harus marah. Gitu loh. Karena kemarin teman saya juga ada yang diisi Jogja. Dia membuat seni pergelaran seni sebagai tugas akhir. Jadi ya memang kalau memang harus marah, ya ekspresikan marah. Iya. Beneran marah. Kalau kesel ya udah kesel. Gitu. Jadi ya mau nampar temen juga nggak apa-apa. Emang resiko ya kita bermain seni kan harus kayak gitu. Nampar temen nggak apa-apa. Nangis juga harus beneran nangis. Nggak mungkin ada air mata yang kalau keluar kalau nggak nangis kan. Ya harus beneran nangis. Oke. Aku bertanya nih. Kamu kan bilang tadi pernah kecimpung di drama. Ya. Pernah lah. Pernah main. Gimana kalau drama ini diatur? Kalau marah, nampar, walaupun nggak kena, itu dikenai kekerasan. Oh, nggak bisa. Hak asasi manusia. Ini temanku pernah loh. Ini bukan dari gini sih, bukan kayak di komen dari profesor atau apa, dari FB. Di Bali kan ada pertunjukan barong nih. Ya. Pertunjukan barong ada tari monyet. Kan biasa barong sama monyet, sama bojok. Nah, ngupload lah dia ke Facebook.
perannya ini, ceritanya ini, Hmm. bojongnya ini, monyetnya ini kan bawa pisang. Hmm. Dikasihlah si Barong. Hmm. Tapi setelah mau dimakan, Oke. kayak Ditarik lagi. kayak dipermainkan Barongnya. Akhirnya Barongnya marah, Hmm. monyetnya ini ditendang sama Barong. Hmm. Tahu nggak komen di Facebook itu nggak dimonet? Nah, Penyiksaan binatang. Tahu nggak? itu monyetnya beneran Itu atau peran orang? peran orang. Oke. Hmm. Kayak gitu maksudku. Hmm. Sekarang ini kenapa dunia ini terlalu Sempit ya. terlalu sempit, kayak nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu loh. Padahal cuma peran. Kalau gini kan dalam drama gitu. Nah, itu permasalahannya sama orangnya sendiri. Kurangnya literasi sebenarnya. Mungkin nggak menerima apa ya? Ngerti aku. Ya, maksudnya dia berpikir pendek banget. Iya. Dia nggak tahu. Ini kan gini, video yang dibuat itu satu bisa dibuat. Video itu kan bisa dibuat, bisa direkayasa. Satu emang rekaman, pure rekaman. Nah, itu kan ada pemeranan, ada yang memerankan kan. Memerankan ada diperankan kan. Ada yang Barong, ada yang monyet kan. Nah, itu kan peran. Peran, iya. Maksudnya kenapa sampai komen seperti itu ya karena mereka nggak tahu. Ini hanya seni pergelaran. Iya, peran. Jadi sebenarnya kalau ada yang komen kayak gitu, mereka tuh berperan tuh udah sukses. persetujuan. Iya. Enggak, mereka sukses berarti sampai orang tuh mengira beneran ditendang lah atau iya apa sih, berarti. Iya. Karena kan di berhasil, belakang ya. layar sebelum peran kan kita harus ngomong tuh janjian. Itu emang udah disetting. Iya, pasti sebenarnya. kan. Jadi Saya juga kemarin kalau main drama di belakang sebelum pentas emang udah janjian dulu. Iya, nanti briefing saya dulu gini ya. dulu ya. Gini. Nanti ketika di panggung ada improvisasi. Ya maklumin ya. Iya. Gini. Seperti itu. Nah, seni peran seperti itu. Kita menyelenggarakan peran di depan penonton. Kan buat apa tujuannya kan untuk menghibur penonton. Menghibur dan memang biar terlihat natural gitu. Jadi Iya. kalau sekarang cara ngomong aja diatur nanti kaku jadinya. Orang tuh jadi mikir, improvisasinya berpikir gitu loh. Iya. Kaku. Jadi sesuai teks jadinya, jadi nggak natural kan? Ya textbook akhirnya. Akhirnya kan mereka tidak kalau kita kan pasti ada teks nih, naskah. Ya. Naskah drama atau naskah apalah. Paling cuma inti-intinya saja, garis besarnya ya. Dikasih tahu harus gini. Selebihnya di panggung kita improvisasi. Iya, kan gitu. Di dalam pertunjukan apapun itu sebenarnya kayak di televisi juga, kayak layar lebar juga kan. Iya, film-film kayak gitu. Di improvisasi pasti ada kan. Pasti. Kalau improvisasi gini, kalau misalnya itu diatur, kita nggak bisa improvisasi. Iya, jadi kaku banget ya. Jadi flat ya udah. Oh, saya pergi ke pasar. Udah pergi ke pasar, udah ngapain ke pasar? Iya. Maksudnya. Nggak ada klimaksnya di sana, itu tipping point-nya nggak ada. Jadi ini sebenarnya banyak sih yang mendukung Pak Petro. Ya, dan permasalahan ini luas banget loh sebenarnya. Kalau dia seni itu nggak terbatas kan soalnya. Ya, cuma gini ya. Kalau dari aku, kalau Kak Petro ini memang ngomongnya kasar-kasar, ya menurutku kalau memang itu salah menurut dari kacamata seni gitulah. Ya harus di-brief dulu sebelum drama ini pentas gitu loh. Kenapa sampai drama ini berlarut-larut puluhan tahun baru viralnya sekarang? Itu aja yang jadi pertanyaan gitu. Nah, apakah ini ada jadinya kan orang-orang bertanya-tanya apakah tujuannya di belakangnya ini apa? Ya. Di belakangnya ini apa? Apakah ada yang menunggangi? Nah, itu. Jadi misal gini, kalau misal kan kata-kata kasar tuh berawal dari apa sih? Berawal dari kesalahan kita kan akhirnya. Terus kan ya udah,
kita mengekspresikan kekesalan kita dengan kata-kata tersebut. Masuk nggak? Nah, dan juga Kak Petro ini kan perannya sebagai punakawan, itu perannya sebagai rakyat. Ya. Para rekan. Jadi bahasanya itu bahasa sehari-hari. Iya, bahasa orang-orang awam. Orang-orang awam. Jadi orang yang udah biasa gitu. Hanya lagi Oh, ini. Berita selanjutnya ya. Lanjutannya yang tadi ini begini tanggapan Prof Sugita saat unsur tak senonoh dalam lawakan. Apa tuh? Nah, menanggapi kontroversi. Apa tuh? Nah, gimana tuh tanggapan yang tak senonoh? Tak senonoh ini yang seperti apa ini maksudnya? Berarti kalau lihat dari berita-beritanya apa yang disampaikan Prof ini, berarti Prof ini memang nggak dari dulu memang nggak setuju Kak Petro nih ngomong-ngomong kasar. Ya, ada yang kata-kata tak senonoh. Tak senonoh ini yang seperti apa? Bawa aja. Oke. Kayak itu. Selanjutnya. Nih, menanggapi kontroversi seputar tokoh Petruk dalam PKB, Prof. Dr. DRS Iwayan Sugito menegaskan bahwa lawakan adalah bagian dari cermin realitas yang harus dimaklumin sebagai bentuk ekspresi seni. Prof. Sugito menanggapi pertanyaan soal materi-materi lawakan lama yang mengandung unsur pornografi. Nah, ini jawabannya nih. Ia menjawab lugas, sepanjang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat penonton, kenapa harus diributkan? Nah, itu. Kan berbalik tuh. Gini, aku dengarnya baca beritanya ini juga kayak Prof Sugito ini lagi setuju, lagi enggak. Mungkin seperti ini, Bli. Gimana? Ada satu sisi yang ia setujui, ada satu sisi yang enggak setuju. Itu mungkin. Karena berawal dari tadi yang anggapan yang kata-kata kotor, yang kata-kata kasar, ya. Enggak, kata-kata kasar tadi yang pertama kita bahas tuh. Beliaunya enggak setuju kan? Nah, enggak setujunya kenapa? Itu pertanyaannya kan itu, nggak setuju beliaunya kenapa? Tiba-tiba sekarang yang tak senonoh kalau kata-kata ini kenapa harus diributkan? Lah, dia memandangnya konteksnya beda nih. Konteksnya dia memandangnya dari mana dulu? Kalau ini kan dari rakyat nih, nggak senonoh. Kalau rakyatnya nggak masalah, yang menonton nggak masalah, ya ngapain ribut? Ngapain ribut gitu? Nah, mungkin kata-kata kasar yang pertama tadi itu mengumpat kepada para pejabat. Mungkin. Enggak pernah. Yang pernah aku nonton enggak pernah. Terus menurutku gimana? Kalau aku ya, kalau dari lihat berita itu kan ada pornografi. Ya. Kita kembali yang pertama dah, yang kata-kata yang apa? Yang kasar tadi. Kalau kata kasar ya seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, Ar. Ini dilihat dari sudut mana? Ya, pasti. Kalau kata cicing gitu. Cicing itu kan anjing. Iya. Dari sudut mana kita lihat ini? Dari bahasa ini. Oh, anjing juga ya cicing kan? Iya, anjing cicing. Cicing. Kalau di Buleleng itu udah biasa. Iya. Kata cicing, dokter dibilang cicing karena apa namanya udah berteman kan, ya, itu emang bahasa sehari-hari. Kalau gitu. kita udah temenan baik kan ya udah ngomong cicing cai kan, iya. Biasa aja. Emang di Buleleng itu kata emang banyak. Coba, ini kan Petruk nih. Ya. Coba kalian nonton Topeng yang terkenal dulu almarhum Topeng Susi, itu yang dari Buleleng, bahasanya semuanya pakai bahasa Buleleng. Itu bahasa Buleleng itu kalau di Buleleng biasa saja kayak cicing, bedang. Bahasa sehari-hari. Iya itu, jadi kalau di Buleleng itu udah biasa, nggak kasar itu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kita yang
nggak familiar. Nggak familiar di kabupaten lain, Ya kasar. kasar. Nah, makanya dipandang dari sebelah mana dulu, konteksnya kan beda nih. Iya. Yang kata kasar tadi, ini konteksnya kemana dulu? Apakah dia mengumpat gara-gara dia pernah mendapat kekecewaan dari ya tahulah Tanda kutip gitu. ya, atau dia emang cuma berperan aja, Iya. atau dia protes dalam satu hal. Seni itu kan bisa mengekspresikan protesnya kita. Gini, sebenarnya. maksudnya, nah kalau ada kayak gini peraturan, gimana nanti topeng buleleng pentas di PKB nggak boleh ngomong kasar? Ya, padahal kata-katanya memang kayak gitu. Ya apa yang bakal terjadi? Jadi logat bulelengnya ntar hilang. Ya nggak pentas, bukan hilang, nggak pentas. Gitu. Bakal nggak pentas. Ada nggak tanggapan dari teman-temannya Kak Petro? Tanggapan tentang polemiknya nih. Jadi ya gimana ya? Ini kok simpang siur. Ya, ini kok nggak kelar-kelar gitu loh. Padahal Kak Petro udah bilang dia udah nggak mau pentas. Kalau drama gong dia udah nggak mau pentas. Karena udah keluar dari paguyuban drama gong. Kan itu dia bilang. Ya. Kenapa masih bergulir terus masalah ini? Apakah digoreng-goreng terus? Mungkin. Digoreng gitu loh. Mungkin digoreng terus karena apa ya? Udah lama Kak juga. Terus apakah aneh ya? Maksudnya apakah pengalihan isu? Mungkin bisa juga. Atau cari nama, cari muka? Oh, iya. Bisa juga. Iya. Soalnya aneh banget. Aneh kan? Anehnya apa? Kita berkesenian, tapi diatur. Iya, seni itu nggak bisa diatur sebenarnya. Orang seni itu nggak bisa diatur sebenarnya. Kalau dibilang orang seni itu nggak bisa diatur karena orang seni dari segi waktu dia nggak bisa dikekang kalau orang seni ya. Iya, pasti nggak bisa diganggu. Iya. Kontemplasinya. Dia tuh kalau orang seni moodnya dia kayak pelukis dah orang. Kalau nggak mood ya paham. Kamu paksa kerja nggak bakal dikerjain. Nggak bakal dikerjain dan nggak bakal jadi gitu. Ya, paham. Ya makanya itu beli yang aneh itu ya kayak gitu. Ini mau mengatur seni seperti apa? Bagaimana cara mau mengatur kesenian tuh gimana? Iya, kan jadi banyak. Jadi gini, seharusnya PKB ini kan Pespa Kesenian Bali, Pespa. Ya, kesenian. Seluruh Bali, semua kabupaten. Kalau mau ya, untuk next mungkin ini sebagai pelajaran. Ya, mungkin. Next, mungkin kurator atau profesor-profesor yang lain itu pelaku seni lah ya. Pelaku seni harus pergi ke Banjar-Banjar yang menjadi dutanya kabupaten tersebut. Contoh Kabupaten Badung, Banjarapa. Ya. Ya kurator ke sana. Emang sih ada pembinaan Setiap sebelum pentas pasti ada pembinaan. Pasti. Nah di sanalah tuangkan semua. Kayak ini loh peraturan yang ada di PKB, nggak boleh. Kan udah ada pembinaan. Kalau ada keluar kata gini kan seharusnya udah di stop dan itu nggak boleh dipakai, jangan dipakai lagi itu, kayak gitu loh. Jadi terus gimana cara mengekspresikannya kalau itu nggak dipakai? Nah susahnya itu sih. Kan muncul pertanyaan baru akhirnya. Ada bertanya. Ini dari siapa nih? DPRD siapa? DPRD Provinsi Bali Iwayan Diesel Astawa. Diesel apa Diesel? Oke. Ini katanya nih DPRD Bali ini. Petro dicoret, Perak undur diri dari PKB 2025. Ini kata Pak DPRD, ini musibah kebudayaan Bali. Ya. Musibah memang ini. Apa yang terjadi? Orang-orang legend ini nggak berkecimpung, nggak ikut meramaikan pesta kesenian Bali ya. Ya bakal seperti yang aku katakan tadi, seperti bola salju. Awalnya Pak Petro. Nanti selanjutnya siapa lagi yang ya di Perak
mengundurkan diri. Hmm. Nanti teman-teman yang lain juga. Ini kata siapa? Bisa. Karena Pak, nih kata Pak DPRD lagi nih. PKB yang bertujuan untuk melestarikan, memperkenalkan, dan membangkitkan seni serta budaya tradisional Bali, sekaligus menjadi wadah bagi para seniman, menuangkan kreativitas, faktanya justru mengekang kebebasan berekspresi. Ya kan? Sama yang kukatakan tadi. Berarti kita sama nih. Sama. Pendapat kita sama Pak DPRD nya. Sama. Ya, Jadi gimana? Emang berkesenian tuh bebas. Iya, ekspresi. Kalau ekspresi kita ditata atau diatur, mau kayak gimana? Ekspresi yang gimana? Flat. Iya. Jadi yang penting kan tergantung peran yang kita bawakan. Gitu. Iya, kan peran. Ya kalau seorang raja ngomong-ngomong kasar kayak itu kan udah aneh. Iya, raja kan harusnya bijaksana. Itu. Terus tutur katanya baik. Iya. Patih juga sama. Iya. Kalau rakyat biasa, kan nggak ada yang menuntut dia gini. Rakyat biasa kan tidak memiliki kekuasaan. Iya, betul. Jadi Kak Petro ini ngomong kasarnya karena dia rakyat dan ngomongnya sesama rakyat, sama teman dolar. lah ya. Dulu tuh sama dolar. Jadi ngomongnya itu berdua. Kalau dia ngomong sama raja, beda lagi. Ya halus dia, bahasanya. Nggak ngomong kasar. Gitu loh. Contohnya jadi kayak kenapa gitu. Itu dipermasalahkan? Coba nih. Eksistensi Inyoman Subrata alias Pak Petro tidak diragukan lagi. Ia berkesenian jauh-jauh hari sebelum Pesta Kesenian Bali. Tahun ini PKB menginjak pelaksanaan ke-47, udah 47 tahun. Sementara Pak Petro sudah berkesenian di bidang drama gong setengah abad, lamanya 50 tahunan. Saat seorang legenda hidup kesenian Bali masih aktif berkesenian di usia yang sudah sangat tua, yakni 76 tahun. Wah, udah lama banget. 76 tahun lalu nih. Diperlakukan seperti ini namanya musibah kebudayaan Bali. Ujar Pak DPRD. Ya emang. Gimana? Musibah benar nih. Karena seperti yang sering kita bahas nih. Kenapa baru sekarang gitu loh. Gitu maksudku. Apa logikamu nih? Sebenarnya apa yang terjadi ini, Ar? Apakah politik kah? Apakah cari panggung? Apakah menggiring opini atau apa menurutmu? Lebih ke politik sih sebenarnya. Kamu jadi orang mikir ke politik jadinya ya? Iya, karena gini sih, karena ini bisa dipermainkan, bisa digoreng untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, mereka ini nggak tahu ya siapa ya, kepentingan mereka sendiri. Jadi ya kalau politik itu kan definisinya kan untuk kepentingan pribadi, melakukan apapun untuk kepentingan pribadi itu. Kalau kayak gini, orang ini, maksudnya kesenian ini udah nggak ada salahnya kok. Udah puluhan tahun? Iya, kesenian ini bebas. Maksudnya bebas untuk berperan seperti apa, berkata, berekspresi kan. Tapi tiba-tiba disalahin, nggak boleh dia. Nah, ada apa nih? Sebenarnya ini juga menjadi kesempatan kubu lawan politiknya. Mungkin. Jadi sekarang pasti bakal bermunculan semua mendukung Kak Petro. Oh, ngerti gitu maksudnya. Jadi ini kesempatan muncul karena ini isu pertamanya kan dibilang Pak Gubernur yang mencekal Kak Petro kan itu. Sekarang nih, gubernurnya sekarang. Awalnya itu isu yang menggema. Makanya Pak Gubernur klarifikasi bahwa ini nggak ada hubungannya dengan saya, gitu. Jadi ini nggak ada hubungan dengan saya, masalah Kak Petro. Ya. Saya ini pendukung pencinta Kak Petro dari dulu, gitu katanya. Jadi yang disalahkan siapa? Gubernur. Bukan. Siapa? Dari gubernur yang disalahkan kurator. Tanyakan ke kurator. Nah, banyak juga pendukung dari kurator. Karena kurator ini adalah orang-orang hebat, Ar. Ini profesor semua kurator nih. Kayak gini. Itu loh. Kayak endingnya gini. Ada salah satu oknum yang melempar wacana kalau Pak Petro dicekal. Boykot ya. Tujuannya untuk apa?
untuk mencari sebuah kebenarannya. Hmm. Kayak gitu. Kebenaran apa? Kebenaran siapa yang akan naik? Politik sih sebenarnya. Iya, nah, iya, politik ya. Hmm. Yang mana nih? Nih, lebih-lebih alasannya adalah syarat dan ketentuan dari tim kurator Pesta Kesenian Bali, di mana Pak Petruk dinilai melanggar norma kesopanan. Ini kata siapa? Pak DPRD. Mohon tim kurator menjelaskan norma kesopanan seperti apa yang dimaksud, sehingga Pak Petruk yang sudah berkesenian di bidang drama modern selama 50 tahun dinilai seperti itu. Apa jadinya pula dengan kelompok-kelompok kesenian asal Buleleng? Nah kan, benar kan? Iya. Asal Buleleng seperti Bondres menggunakan bahasa keseharian mereka yang bahasa kepada kesenian khas, bahasa khas Buleleng di atas panggung pertunjukan. Apakah akan dilarang dan nilai melanggar norma kesopanan? Benar kan kataku kan? Iya. Apa jadinya kalau Bondres topeng Buleleng ini harus pakai bahasa halus? Iya, orang Buleleng itu memang bahasanya seperti itu. Gimana loh? Benar kan? Aku setuju banget nih sama Pak DPRD. Pertanyaannya kan, tolak ukur norma kesopanan seperti apa? Nah, di panggung. Itu kan. Itu aja. Jadi ini kelihatan banget targetnya memang Kak Petruk gitu loh. Jadinya kalau memang fair, ya udah bebas. pukul rata dong. Iya, semuanya. Kalau nggak boleh itu pukul rata semua. Semuanya nggak boleh. Kenapa cuma Kak Petruk? Nah, Kak Petruk ini mendukung siapa? Ya, titik jadinya. Iya. Itu. Jadi memang kelihatan, ya tahulah, netizen tahulah. Jadi netizen kita udah pintar-pintar lah. Jadi ya, udah pintar. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Penasaran aja. Kalau norma kesopanan dalam kesenian itu tolak ukurnya pakai apa ya? Nah itu. Kalau di dunia, maksudnya di sosial kan kita tahu nih norma kesopanan itu tolak ukurnya apa? Tutur kata kita. Iya. Bagaimana kita memperlakukan orang. Kalau di pentas gimana ya? Nah, jadi satu pertanyaan lagi. Siapa yang mengatur norma kesopanan ini? Manusia. Nah, maksudku gini. Kalau menurut kurator ini norma kesopanannya kayak gini, menurut orang lain beda. Kan beda. Iya. Jadi siapa yang bakal mengatur norma kesopanan kesenian ini? Siapa? Siapa yang nanti ditunjuk? Mungkin seseorang yang benar-benar maestro atau apa, tapi Kak Petruk kan maestro juga. Iyalah, 50 tahun juga. Bro. Ya, 50 jadi, tahun gimana? Jadi kayak dia adu domba jadinya. Kalau kurator ini juga legend-legend. Emang dia adu domba? Ya. Kan nggak jelas peraturannya seperti apa, harus kayak gimana. Ya. Anehnya saat Pak Petruk menunjukkan kesediaan untuk pentas di suatu sisi, kesediaan untuk pentas di satu sisi, tim kurator PKB yang terhormat seolah-olah membenturkan sang seniman dengan paguyuban peduli seni Dharma Gong Lawas di bawah naungan Yayasan Bali Murda Citra. Dengan dalih norma kesopanan, ini serius karena norma kesopanan atau ada udang di balik batu. Pasti. Iya. Aneh soalnya. Iya. Dari tadi yang ditekankan norma kesopanan yang kesopanan. Seperti apa maksudnya? Nah, sekarang pentas seni ini untuk rakyat kan? Mana pentas seni untuk raja beda lagi loh ya. Beda. Maksudnya untuk orang-orang kalangan atas, ya bukan orang kalangan atas ya. Maksudnya pejabat lah ya. Kan beda bahasa sama tutur katanya yang harus dipakai. Kalau ini untuk rakyat, bebas aja kan kita ngomong. Iya. Kayak kita ngomong sama temen kan. Yang penting mereka senang, ngerti, terhibur. Penonton nggak dikomplain aja. Iya, nggak mungkin sih penonton komplain. Iya. Kamu yang komplain. Oh nggak sih bos biasanya komplain. Kayak gitu biasanya beli. Oh my god. Oh ya. Kamu sering komplain? Enggak sih, nggak mungkin tamu komplain. Terus siapa yang komplain? Bos. Aku handle-nya profesional. Halo. Ya. Tapi tetap dibilang nggak profesional. Iya kan beda itu. Berarti norma kesopananmu kurang. Ke orang itu, bukan ke tamuku. Kalau tamuku norma kesopananku sangat standarnya tinggi. Oh gitu harusnya. Standarku tinggi kalau sama tamu. Iya.
Harus gitu. Ya. Iya, harus gitu. Nah, balik lagi, Bre. Apanya? Nah, norma kesopanan seperti apa yang dipentas itu seharusnya? Ya, kan yang booming itu kan norma Hmm. kesopanan, tutur kata, bahasanya. Kak Nah, Petro itu aja sebenarnya. oke. Kalau memang itu dipermasalahkan ya, kalau dibilang ada aturan di Hmm. PKB Hmm. gitu, ya harus tembak rata dong. Pasti harus. Nah, contoh misal, bayangkan coba Bre, Hmm. pentas di PKB pakai bahasa yang sopan. Hmm. Yang kita-kita lah yang nonton ya, kita-kita yang nonton. Itu gimana rasanya? Aneh nggak ya? Enggak, maksudnya tergantung. Ini pentas apa gitu. Ya, drama gong ini dah. Kalau drama gom, kalau dia raja Hmm. atau putri, Hmm. ya bahasanya pasti halus terus. Pasti, karena kan punya kedudukan nih. Iya. Perannya punya kedudukan. Kalau Dan- Pak Petro Ya, kalau Pak Petro, sama siapa? Kak Perak tadi. ya Aji Pera, Heeh. ditunggu-tunggu sama penonton. Enggak, maksudnya Kak Petro sama Kak Perak ini ngobrol pakai bahasa yang halus. Nah, itu aneh. Hmm. Terlihat aneh dan pasti ditunggu oleh penonton kata-katanya itu. Hmm. Karena dia sering, kayak yang lucu tuh, ini cuma drama. Ya. Dia pinter mengekspresikan marahnya. Karena dia memang pelawakannya itu marah. Hmm. Baru keluar, marah sama penabuh kegong. Hmm. Marah dah dia. Kayak bener-bener marahnya itu nyata. Pernah loh sekegong tuh diusir. Kalau kamu nggak mau nabuhin aku, pulang aja sana semua. Aku nggak perlu. Padahal Ya. itu cuma drama, Ya. cuma acting gitu loh. Ya. Tapi kelihatan nyata banget. Beneran. Dan penabuhnya bangun semua, lari semua. Ya, kan Itu udah di set. Iya, Itu iya, udah di set, tapi tahu. penonton itu merasa, "Ih, beneran marah apa beneran ini ya Petro ya?" Hmm. Gitu loh bertanya-tanya. Jadi Iya, ya membuat penonton penasaran tuh kan berhasil berarti. iya, jadi itu udah settingan. Karena aku kan berkecimpung juga di dalam Iya. seni, aku juga berkecimpung di Arjel, di Calon Arang juga aku berkecimpung. Jadi sama seperti, nah ini sekarang yang pernah kita bahas, Oke. norma kesopanan. Hmm. Kalau Pandung itu adalah patih yang menusuk rangde pakai keris, itu Pandung. Oke. Apa yang terjadi jika seorang patih ini nggak berhasil meyakinkan penonton bahwa benar-benar patih ini menusukkan kerisnya dengan sangat keras ke badan rangdo, dan rangdonya tidak apa-apa. Apa yang terjadi kalau norma kesopanan ini dijadikan alasan kayak, itu kekerasan, jangan menusuk-nusuk. Aneh kan? Jalan ceritanya malah aneh. Jadi nggak, yang dibully siapa? Pasti patihnya sama penonton. Iya. Nggak bisa acting nih, nggak serius kayak main-main. Jalan jadinya ceritanya kan semakin aneh, Bi. Misalnya emang ceritanya seperti itu ya, selayaknya seperti itu. Terus pakai norma kesopanan. Ya, gini desuknya. Nah, aneh. Aneh kan? Aneh. Gitu loh. Maksudnya Ini main apa sih? iya, kayak canda-candaan jadinya. Jadi nggak. Ya kalau memang komedi wajar. Tapi konteksnya kan berbeda. Beda, itu serius kan? Konteks serius. Aneh. Jadi, karena di drama ini ada rekam jejaknya banyak. Jadi sekarang netizen tuh berlomba-lomba mengupload ulang video-video drama tahun-tahun lalu. Kak Petro kayak Raja Buduh, kayak yang namanya Raja Buduh kan kalau di bahasa Indonesia kan raja yang gila gitu. Ya. Jadi bahasanya kemana-mana. Jadi bahasanya nggak halus karena raja gila. Ya. Itu ada satu video yang rajanya ini meminta si Dolar, temannya si Petro, beli nasi. Oke. Disuruh beli nasi. Ya, dikasih uang sama rajanya. Nah, habis itu rajanya nunggu di puri gitulah orang, di kerajaan. Datanglah si Dolar bawa nasi. Pas ketemu Petro. Nah, dikasihlah nasinya ini ke Petro. Pegang dulu sebentar, aku mau ngambil air. Nah, dia nggak bilang bahwa ini nasi buat raja, jangan dimakan, bukan gitu. Ini kan cerita yang di set. Nah, ceritanya biar bagus. Nah, habis itu bingunglah si Petro.
Ini oke. nasi buat siapa nih? Nah, dimakan akhirnya. Dimakan akhirnya, datang rajanya, marah-marah pakai bahasa kasar. Iya. Raja ini ditendang. Cicing, bang sih, gitu. Raja bilang gitu, Ya, gitu. Jadi emang setnya seperti itu. setnya mas. Jadi kalau nggak ngomong kasar seperti itu, kelihatan nggak marah gitu. Lebih nggak profesional nggak sih kalau Iya, nggak- masa raja marah sekarang? Hmm, Ih, kamu. ya, pelan ya. Iya, jangan dimakan punyaku. Gitu. Agak Aneh kan? aneh. Jadi Jalan ceritanya aneh. dan si Petro ini membalas ke raja bukan dengan bahasa kasar, tetap Pakai sebagai halus. Ya, dia atas dan bawah. dan bawah itu. Seharusnya dari berkaca dari sana aja sebenarnya udah Kelihatan sih. memang drama itu emang kayak gitu, bukan. Iya. Jadi jadinya sekarang terlihat yang jadi targetnya itu ya Kak Petro. Ya, kenapa harus Kak Ya, Petro? pertanyaan besarnya kan kenapa? Ya, kenapa Kak Petro? Ya, Kalau- atau teman-teman tahu kenapanya Ya, bisa komen apakah sih. kalian bisa menjelaskan ini kalau kalian pro atau kontra dengan masalah ini ya? Ya, Kita semoga ini masalah ini cepat kelar ya. ya nggak Karena- berlanjut-lanjut lah. Iya, jangan berlarut-larut karena kita nih pecinta seni. Ya, kita juga seperti ini juga termasuk karya seni loh sebenarnya. Ini karya seni. Jadi kenapa justru seni itu permasalahannya ya di internal itu. Jadinya saling gini loh. Saling makan memakan. Iya, saling makan memakan gitu. Jadi semoga ini cepat Cepat diselesaikan karena PKB sebentar lagi bakal dimulai. dan jadwalnya udah ada. Hmm. Jadwalnya bisa dilihat di online, itu di .com. pestakesenianbali.co.id. Ya, itu. Jadi pawainya pembukaan itu tanggal 21. Jadi meriahkan lah ya. Oke, kayaknya segitu dulu Arni. Ya, mungkin kalau ada berita-berita yang lain mengenai PKB bisa komen ya. Iya. Bisa komen, bisa kasih kita linknya ya. berita. Jadi kasih linknya apa aja berita-berita soal PKB ya. Ya. Jadi tetap berhati-hati dengan jarimu karena jarimu adalah harimaumu. Iya. Melayau. Oke. Jadi ingat subscribe, like, dan komen. Iya. Oke. Sampai ketemu lagi di Ngoceh Ngobrol Receh. Dadah.